Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya pada pembelajaran kimia kelas 12 KD3 terkait dengan penyetaraan reaksi redox. Lingkup materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu terkait dengan penyetaraan reaksi redox. Itu yang pertama, kita mengingat kembali konsep redox. Yang kedua, penyetaraan pertama. Jadi model penyetaraan pertama itu menggunakan bilangan oksidasi. Dan yang ketiga, penyetaraan model kedua yaitu istilahnya menggunakan aturan setengah reaksi. Baiklah, bisa kita lanjutkan ya. Kita mengingat kembali materi kelas 10 semester 2 yaitu terkait dengan konsep oksidasi reduksi. Masih ingat kan? Yaitu reduksi adalah reaksi pengikatan hidrogen, oksidasi adalah reaksi pelepasan hidrogen, reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, oksidasi berarti mengikat oksigen, reduksi adalah reaksi pengikatan elektron, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, ini sifatnya mengingat. Jadi kalau pengen jelasnya kembali buka yaitu tentang oksidasi reduksi kelas 10 semester 2. Ini juga demikian, kita mengingat kembali tentang bilangan oksidasi. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi ada aturan main di mana unsur bebas, molekul unsur, molekul senyawa itu adalah biloknya 0. Sedangkan jika kita ketemu yang namanya ion, baik ion monoatomik maupun ion poliatomik, maka biloknya adalah sesuai dengan muatannya. Misalkan Na plus berarti biloknya adalah plus 1, K plus biloknya plus 1, Fe2 plus berarti biloknya plus 2. Jika ion poliatomik berarti misalkan NH4 plus berarti biloknya plus 1. Nah, dari situ kita uraikan bilok tiap atomnya. Kalau H itu adalah plus 1, hanya ada 4, berarti plus 1 kalikan 4, N-nya berarti min 3, dan seterusnya. Bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau atom dalam senyawa atau dalam ion poliatomik yang tadi udah kita coba bahas sekilas. Kalau oksigen itu umumnya adalah min 2. Oksigen dalam bentuk peroksida seperti H2O, 2Na2O2 itu adalah min 1, sedangkan oksigen superoksida itu adalah min setengah. Oksigen dalam oksigen difluorida OF2 maka biloknya adalah plus 2. Kenapa? Karena F itu selalu negatif. Fluorin itu adalah yang paling elektronegatif di antara semua unsur-unsur dalam kimia. Nah, kalian bisa juga melihat dari bilok berikut, ya kan? Artinya gini, logam pasti selalu positif. H kalau dia bersama dengan logam, dia akan menjadi negatif. Nah, ini urut-urutannya. Nah, F itu berada paling kanan. Artinya apa? Dia paling elektronegatif. F-nya ya, tampak ya. Nah, urutan ini silakan disimpan untuk membandingkan antar satu atom dengan atom yang lainnya. Nah, ini bilangan oksidasi masih pada unsur dalam senyawa, yaitu unsur hidrogen dalam persenyawaan umumnya plus 1, kecuali ketika dia bertemu dengan logam dia menjadi min 1. Unsur golongan 1A pasti plus 1, dia hanya punya satu bilangan oksidasi. Unsur golongan 2A juga pasti plus 2. Fluorin pasti min 1 karena dia adalah yang paling elektronegatif di antara unsur-unsur lainnya. Penyetaraan persamaan redox.
Yang pertama, model pertama kita menggunakan bilangan oksidasi. Caranya bagaimana? Silakan dibaca ya. Yang pertama, menentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita tentukan unsurnya dulu yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti unsur yang lainnya bisa jadi tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, menyetarakan unsur tersebut dengan koefisien yang sesuai. Yang ketiga, menentukan peningkatan bilangan oksidasi dari reduktor dan penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Di mana jumlah perubahan bilangan oksidasi sama dengan jumlah atom kali perubahannya. Jadi jumlah atomnya berapa, terus dikalikan dengan perubahannya. Menentukan koefisien yang sesuai untuk menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Yang kelima, menyetarakan muatan dengan menambahkan H+ jika suasananya asam. Nah, kalau basa maka perlu ditambahkan yang namanya OH-. Yang keenam, menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O. Bila ada persamaan bukan dalam bentuk reaksi ion, usahakan ubah ke dalam bentuk reaksi ion. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah agar senyawa atau unsur lainnya yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi yang bisa disimpan terlebih dahulu, maka tidak perlu dilibatkan dalam proses penyetaraan, dan nantinya setelah di akhir proses bisa ditambahkan kembali. Oke, kita ambil contoh reaksi MnO2 ditambah HCl menjadi MnCl2 plus Cl2 dan H2O. Langkah pertama, kita tentukan dulu yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ciri-cirinya bagaimana? Gampang. Yang pertama adalah ada ndak di situ yang berupa unsur bebas atau molekul unsur. Kalau ada, berarti dia pasti mengalami perubahan bilangan oksidasi. Mana unsur bebas? Ini. Nah, ini namanya unsur bebas atau molekul unsur, unsur bebas atau molekul unsur. Jika ada hal yang seperti itu, biasanya dia mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita cek sekarang Cl. Ada tidak di sebelah kanan Cl? Oh, ada, ketemu. Benar kan? Yang tadinya -1 menjadi 0. Sekarang yang kedua, kita cek unsur logam yang golongan B. Unsur logam yang golongan B. Ada enggak unsur logam yang golongan B? Oh, ada, Mn. Nah, ini dia, Mn. Nah, dia mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu dari +4 menjadi +2. Unsur lainnya seperti H dan O, saya tidak mengatakan tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, tapi ini adalah teknik untuk mempermudah menganalisis mana yang unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi H dan O seringnya dalam soal tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, tapi ini tidak dijadikan patokan ya. Patokannya adalah tadi, yang pertama tentukan yang atau amati unsur bebas atau molekul unsur. Jika ada, berarti biasanya dia mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, amati unsur golongan B. Jadi kalau ada unsur golongan B, terus kita cek ada enggak dia mengalami perubahan bilangan oksidasi. Gitu. Yang keempat, selain H dan O. Jadi kalau ada unsur selain H dan O, cek lagi. Yang ketiga, unsur selain H dan O dicek. Biasanya dia juga mengalami perubahan bilangan oksidasi. Begitu. Itu urut-urutannya ya untuk ngecek. Jika udah ketemu, maka tentukan bilangan oksidasi seperti Mn itu +4. Dari mana? Caranya ada di kelas 10 semester 2 yang udah dipelajari dulu. Tapi ini coba saya sampaikan. Oh, itu adalah -2 kalikan 2 adalah -4, berarti Mn-nya +4. HCl, Cl adalah -1, hanya berarti +1. Nah, caranya gitu. Setelah bisa menentukan ini perubahan
bilangan oksidasinya, unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka sekarang yang perlu dilakukan adalah samakan dulu atom yang terlibat atau yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Misal di sebelah kiri Mn itu 1, berarti sebelah kanannya 1. Oke? Mn sebelah kiri kan 1 jumlah atomnya ya, sebelah kanan jumlah atomnya 1 juga. Terus Cl ada tadinya 1, karena Cl yang sebelah kanan adalah 2, maka depan sini kalikan 2 gitu. Jadi itu perubahannya yang awal. Setelah itu masukkan kembali bilangan oksidasinya langkah 2 ini. Nah ini, oke, Mn nya ada plus 1, dan di sini berubah ya kan, dari min 1 berubah menjadi min 2. Kok bisa? Karena ini udah dikalikan dengan koefisiennya. Nah terus Mn nya yang ini menjadi plus 2, MnCl2, Mn nya adalah plus 2, sedangkan Cl2 nya tetap 0. Nah kalau sudah itu diketahui, maka tentukan dari plus 4 menjadi plus 2, berarti kan turun 2, berarti dia mengalami apa? Reduksi. Dari sekarang Cl kita lihat, dari plus 2 menjadi 0, berarti mengalami kenaikan. Naik sebesar berapa? 2, berarti dia mengalami apa? Oksidasi. Nah sekarang dikalikan silang antara yang mengalami oksidasi dengan yang mengalami reduksi, biar jumlah elektron yang dilepas maupun yang diterima adalah sama. Karena ini udah sama-sama 2, turun 2, naik 2, berarti jumlah elektron yang dilepas maupun yang ditangkap adalah sama, berarti tidak perlu dikalikan atau dikalikan 1. Nah tinggal kalikan 1 aja, MnO4 kali 1 berarti tetap, kalikan 1 berarti tetap, kalikan 1 tetap, kalikan 1 tetap, kalikan 1 tetap. Oke, udah selesai. Gampang banget kan? Contoh lagi, KMnO4 plus Na2SO4 plus H2SO4 menjadi K2SO4 MnSO4 plus Na2SO4 plus H2O. Nah, kita analisis dulu mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama apa tadi? Lihat ada ndak di situ unsur bebas ataupun molekul unsur. Oh, ternyata di reaksi itu ndak ada. Yang kedua, amati logam yang golongan transisi atau logam B. Nah, ketemu ada Mn. Nah, di sini ada Mn. Ada MnSO4. Nah, jadi KMnO4 itu Mn-nya adalah plus 7, MnSO4 itu adalah plus 2. Sekarang kita lihat selain Mn tadi, selain H dan O masih ada Na, K, dan ada S di situ. Nah, kita lihat di S-nya. Kenapa Na dan K tidak begitu diperhatikan lebih awal? Karena Na itu kalau dia masih dalam bentuk persenyawaan dan persenyawaan, maka dia biasanya bilangan oksidasinya adalah tetap. Kenapa? Karena golongan 1A dan golongan 2A itu hanya memiliki satu bilangan oksidasi. Makanya orientasinya urutannya tadi ya. Yang pertama lihat adanya unsur bebas atau molekul unsur. Yang kedua amati adanya logam transisi. Yang ketiga cek lagi unsur selain H dan O, golongan 1A dan golongan 2A. Jadi selain yang itu. Nah, ketemulah S. S di sini adalah Na2SO3, berarti S-nya bilangan oksidasinya adalah plus 4. Sedangkan di sini Na2SO4, berarti mengalami kenaikan. Karena Na2SO4 itu S-nya adalah plus 6. Nah, ilustrasinya yang paling jelas di sini. Tampak ya.
udah ada dicantumkan di sini semua bilangan oksidasinya semuanya ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, terus kemudian setelah kita menentukan mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi, yaitu antara Mn dan S ya. Mn yang plus 7 menjadi plus 2 berarti turun 5, mengalami reduksi. Sedangkan S yang tadinya plus 4 menjadi plus 6, dia naik 2, mengalami oksidasi. Antara yang turun dengan yang naik kan jumlahnya tidak sama, berarti elektron yang dilepas dengan yang ditangkap kan belum sama, maka dikalikan silang. Maksudnya dikalikan silang gini, yang mengalami reduksi kan 5 elektron, maka yang mengalami oksidasi kan 2 elektron, maka yang 5 dikalikan 2, yang 2 dikalikan 5, biar sama-sama nanti ketemu 10. Langkah ketiga, ini udah saya jelaskan tadi ya. Keempat, nah setarakan unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi, zat yang tereduksi dikalikan 2, sedangkan zat yang teroksidasi dikalikan 5. Oke, setelah dikalikan ketemulah di depan Na2SO3 itu adalah 5 koef-nya. Oke, nah sini juga ada 5 nih. Dan untuk KMNO4 itu dikalikan 2. Nah ini juga dikalikan 2. Gimana, udah paham kan kalikan silang? Oke, lanjut. Nah setelah dikalikan maka dicek kembali kation yang tidak berubah bilangan oksidasinya yaitu K dan Na sudah setara. Untuk menyetarakan jumlah atom H, tulis koefisien 3 pada H2O. Kenapa demikian? Kita cek aja. Untuk K ya, reaksi yang di atas ini ya, K-nya ada 2, K yang sebelah kanan ada 2, Mn-nya ada 2, Mn-nya yang sebelah kanan ada 2. Terus kita lihat O nanti aja dulu, soalnya ditinggal ada H2O di sini, oke? Tapi tentukan aja enggak apa-apa. O-nya ada 8 ya, 4 kali 2 kan 8. Di sini ada 15, 8 tambah 15 23, ditambah O yang ada di sini H2SO4-nya itu 12. Berarti 23 ditambah 12 35. Sedangkan yang ada di sini 4 ditambah 8 12 ditambah berapa ini? 4 kali 5 20. Berarti 32. Benar enggak? 32 ya. Terus ditambah 1 33. Bentar. Kita pakai pen dulu aja ya. Kita coba atur di sini aja ya. Oke, kita ulangi lagi yang O ya, O. Yaitu kita ulangi lagi 8 tambah 15 23 ditambah 12 35. Terus yang sebelah kanan 4 tambah 8 12 tambah 20, ya kan? Berapa? 32. Berarti masih kurang 3. Berarti di depannya H2O nanti dikalikan 3. Di sini. Di depannya H2O ini dikalikan 3. Biar setara gitu. Nah ini kalikan 3. Kenapa? Biar sama-sama O nya sebelah kiri dengan sebelah kanan sama-sama 35. Karena yang sebelah kiri adalah 35, sebelah kanan 32, maka biar sama perlu ditambahkan 3. Maka yang H2O di sini dikalikan 3 biar O nya jumlahnya ada 3. Berarti 32 tambah 3 sama dengan 35. Oke. Terus kita cek yang H sekarang.
Oh sebentar, maaf. NA nya ada 10, sebelah kiri ada 10, ya kan, nih ada 10 kan. Terus NA nya sebelah kanan ada 10. Nah udah setara. Terus H sekarang S nya ada berapa ini? 1 ditambah 3 4, 1 ditambah 2 3 ditambah, aduh keliru, salah ngitung. Ulangi lagi ya. S nya 5, yang sini 5, S nya 5 ditambah 3 8, yang ini 1 ditambah 2 sama dengan 3 tambah 5 8. Jadi S nya udah setara ya. Terus H nya ada 6, yang sebelah sini 6, sebelah yang sebelah sini. Nah tadi baru 2 kan sudah dikalikan 3 ini, berarti 2 kali 3 berarti sama dengan 6, berarti udah setara. Jadi reaksi yang ini itu adalah sudah setara. Berikutnya adalah penyetaraan persamaan reaksi redoks menggunakan setengah reaksi atau model kedua ini. Model kedua berarti yang pertama pecah. Pecah. Maksudnya ini untuk mempermudah kita disiplin alurnya ya. Pecah berarti pecah jadi 2 reaksi. Maksudnya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Terus samakan atom. Samakan jumlah O, samakan jumlah H, atom H maksudnya. Terus samakan muatan dengan menambahkan E, dan seterusnya. Ada cari KPK dan sederhanakan. Oke. Nah, jika pada suasana basah tambahkan OH- sejumlah H+ pada kedua ruas. Ingat H+ kalau ketemu OH- jadi H2O, kemudian sederhanakan. Begitu langkahnya. Oke, masih bingung ya? Tidak apa-apa. Lanjut ke contoh soalnya aja. Ini ada soal di mana Cr2O72- ditambah dengan Cl- menjadi Cr3+ ditambah Cl2. Nah, langkah pertamanya adalah pecah dulu, maksudnya dipecah antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Kau bisa tahu mana yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi? Gini, kita cek di sini ya, Cl itu kan -1, sedangkan di sini Cl itu kan 0, berarti kan dia naik, ya kan? Berarti mengalami oksidasi. Terus Cr, tekniknya tadi urutannya masih ingat ya, yaitu yang pertama adalah cari unsur bebas. Unsur bebasnya apa ini loh, Cl. Molekul unsur bebas atau molekul unsur gitu maksudnya. Nah ini kan udah ketemu. Jadi yang pertama itu ditentukan dulu. Setelah itu cari logam transisi. Di antara ini semua yang logam transisi mana? Ini Cr. Nah setelah ketemu Cr, coba cek Cr-nya. Cr-nya ini adalah O7, berarti -14, -2, -12. Cr-nya adalah Cr2 adalah +12. Nah, di sini adalah menjadi +3. Berarti kan turun nih. Berarti mengalami reduksi. Sekarang kita samakan jumlah atomnya dulu biar tidak kacau. Nah, caranya apa? Ini angka 2 ini loh masuk. Ini kan ada 2 Cl-nya, sedangkan di sini kan baru 1. Maka dikalikan 2. Ini yang maksudnya sama. Samakan jumlah atom. Terus Cr-nya juga gitu. Ini Cr-nya berapa? 1 kan, yang di sini berapa? 2. Berarti yang sebelah sini dikalikan 2. Oke, udah paham ya? Nah, setelah dikalikan 2, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita lihat, karena udah masing-masing udah dikalikan 2, kita cek ada O-nya enggak di situ. Kalau yang tidak ada O ya dibiarkan aja. Ini tidak ada O kan, berarti udah dibiarkan aja. Ini udah cukup di sini dulu karena ada O kan. Terus yang ini ada O. Nah, kita cek kalau ada O. Di mana yang kelebihan O? Oh, dia ada di sini, yaitu sebanyak 7. Maka perlu ditambahkan O dengan cara menambahkan H2O sebanyak 7. Gimana? Udah paham kan? Nah, setelah itu, setelah menambahkan O sebanyak 7,
Terus berikutnya dicek H. Cek H. Ini ada H enggak yang sini? Enggak ada H kan? Berarti kan enggak perlu enggak perlu diubah. Sedangkan yang ada di sebelah sini yang tadinya kita ambil dari sini ya, kan udah ada H2O. Nah, kita masuk di sini. Ada 14 H plus. Berarti sebelah kiri ditambahkan 14 H plus. Oke, sampai sini ada masalah? Tidak ada. Oke, bagus. Berarti yang kelima kita tentukan elektronnya. Sekarang kita cek elektronnya. Ini kan 2 main di sini. 2 Cl main berarti ada 2 main. Sedangkan di sini kan 0, maka ditambahkan elektron sebanyak 2 biar sama-sama 2 main. Nah, sekarang kita cek yang reaksi reduksinya. Plus 14, lihat di sini ada plus 14. Ini adalah main 2. Plus 14 dikurangi 2 berarti main 12. Sedangkan di sini adalah plus 6 saja. Berarti biar sama-sama menjadi plus 6, maka kan perlu diturunkan, ditambahkan 6E. Jadi plus 12 ditambah 6E sama artinya kan bersifat main ya kan, plusnya menjadi plus 6, sudah sama plus 6. Nah, dengan demikian mana tadi? Oh, ini langkah ke-6. Masing-masing kan kita cek karena elektron yang ditambahkan kan jumlahnya berbeda. Yang oksidasi itu 2 elektron ya kan, melepaskan 2 elektron. Sedangkan yang reduksi dia menangkap 6 elektron, maka harus disamakan. Caranya adalah kalikan 3 dan kalikan 1. 2 elektron kalikan 3 berarti 6 elektron. 6 elektron dikalikan 1 berarti kan 6 elektron. Oke. Terus kita kalikan 2 kali 3 berarti 6. Jadi semuanya dikalikan 3 ini ya. 6 menjadi 6 Cl main menjadi 3 Cl2 plus 6. Ya, jadi dikalikan 3. Terus yang bawah tetap kan dikalikan 1 kan tetap ya kan, tidak berubah. Nah, maka ditulis tetap aja. Terus kita jumlahkan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi menjadi ini, yaitu 6 Cl main ditambah 14 H plus ditambah Cr2O72 main menjadi 3 Cl main 3 Cl2 plus 6E plus 2 Cr3 plus 7H2O. Nah, sekarang kita cek. Kok masih mengandung 6E? Ini kebablasan ya. 6E nya ini harus dihapus. Tadinya udah dihapus, ini dengan ini itu kan dicoret. Jadi ini tak coret aja ya. Jadi 6E ini itu udah ndak ada ini. Karena udah dicoret ini dengan ini kan udah dicoret. Nah, ini mungkin salah nulis kemarin. Lupa ndak dibuang. Oke. Dengan demikian kita cross check balik. Cl ada 6, Cl ada 6. H ada 14, H-nya ada 14. Cr-nya ada 2, Cr-nya ada 2. O-nya ada 7, O-nya ada 7. Nah, reaksi ini berarti udah setara. Next. Mau contoh lagi tentang setengah reaksi. Oke. Na2Cr2O7 ditambah HCl menjadi NaCl plus CrCl3 plus Cl2 plus E2O. Oke, sengaja kami ambil seolah-olah beda dengan yang tadi kan, seolah-olah, tapi sebenarnya reaksi itu adalah sama. Coba cek yang tadi.
Nah, ini reaksi yang udah dalam bentuk diambil ion-ionnya atau yang terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redox, ya kan? Sedangkan yang contoh berikutnya, nah ini masih utuh, tidak diambil Cr2O7 2 men, tapi masih utuh Na2 Cr2O7. Nah, ini adalah reaksi yang masih utuh. Jadi penjelasannya sama seperti yang tadi ya, sama persis. Cuman bedanya ada pengotor yang harus dibuang. Maksudnya pengotornya itu apa sih? Ini loh. Nah, yang di sini itu kan masih mengandung Na. Sedangkan kalau lihat di sini itu Na-nya udah dilepaskan menjadi Cr2O7 2 men. Begitu maksud saya. Nah, jadi soal ini sama dengan soal pertama, tapi kita perlu menyederhanakan reaksi atau penulisan biar yang kita tulis itu hanya fokus pada zat-zat yang mengalami oksidasi dan reduksi saja. Hasilnya pun sama. Nih, hasilnya sama. Oke, lanjut ya. Oke, demikian apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan penyetaraan reaksi redox. Semoga bermanfaat dan pastikan bermanfaat dan pastikan semakin bermanfaat dengan cara share video ini ke sosial media kalian, dan jangan lupa like and subscribe. Dari saya, apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.